Menunjang keberhasilan dalam budidaya tanam cabai di musim hujan, tentunya harus diimbangi dengan pemberian nutrisi yang tepat. Baik itu pengaplikasian pupuk, maupun pestisida untuk mencegah dan mengobati penyakit. Terutama saat memasuki masa berbunga, untuk menunjang hasil buah cabai yang lebat, tanpa terserang penyakit. Jika di fase vegetatif pertumbuhannya sudah maksimal, namun saat memasuki masa bunga atau generatif, juragan kurang dalam melakukan perawatan. Tentu saja hasil akhirnya tidak akan maksimal. Jika sebelumnya, juragan sudah melakukan pemupukan dan perawatan, seperti yang ada di video sebelumnya saat masih fase vegetatif. Kali ini, kita akan membagikan cara dan racikan pupuk super, maupun insektisida dan fungisida, di masa bunga atau fase generatif sampai panen. Agar mempercepat masa bunga dan buah, dengan buah yang lebat, tanpa terserang penyakit di musim hujan. Fase generatif tanaman cabai dimulai ketika tanaman cabai juragan sudah mulai berbunga. Biasanya, mulai umur 42 hari setelah tanam, sampai panen. Namun umur ini, tergantung dari varietas cabai yang juragan tanam. Karena umur mulai berbunga, setiap varietas akan berbeda. Memasuki masa bunga, untuk meningkatkan jumlah bunga, dan jumlah bunga jadi buah, juragan perlu memberikan unsur kalium dan fosfat. Serta unsur mikroboron, juga harus dipenuhi. Guna mengoptimalkan bobot, kualitas dan ukuran buah. Serta meningkatkan pembentukan buah, sehingga hasil bisa optimal. Juragan bisa gunakan pupuk Kalinet, dengan harga sekitar Rp95.000, kemasan 1 liter. Dengan kandungan kalium 13,8%, fosfat 12,33%, dan boron 16.200 ppm, serta mangan 205 ppm. Yang diaplikasikan, segera setelah tanaman cabai juragan muncul bunga. Dengan melarutkan, 1,5 tutup botol per tangki sprayer 15 liter. Dengan interval penyemprotan, setiap 7 hari sekali. Memasuki masa buah, dan sudah melakukan panen, maka dosis aplikasi Kalinet dinaikkan, menjadi 2-3 tutup botol, per tangki 15 liter. Yang diaplikasikan, setiap 5 hingga 6 hari sekali, atau setiap juragan selesai melakukan pemetikan. Juragan aplikasikan juga asam amino, seperti Ambition, yang mempunyai kisaran harga Rp84.000 isi 500 ml. Yang mengandung asam amino 46,9%, asam fulfat 2%, dan unsur mikro, zinc, mangan, bromium, dan kalsium. Penggunaan asam amino ini, untuk memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan tanaman juragan. Serta secara cepat, untuk memulihkan tanaman dari stres, akibat serangan penyakit. Karena dapat mengaktifkan sistem enzim pertahanan tanaman. Selain itu, penggunaan asam amino ini dapat menjadikan proses penyerapan nutrisi berjalan cepat dan lebih baik. Penggunaan asam amino dapat diaplikasikan dengan mencampur pada Kalinet tadi. Dengan dosis aplikasi 2-3 ml per liter, atau sekitar 1 tutup botol per tangki sprayer 15 liter. Yang diaplikasikan saat awal pembungaan, masa berbunga, dan waktu pembentukan buah. Namun, waktu aplikasi asam amino ini lebih ditekankan dengan melihat kondisi tanaman juragan. Apabila penampilan buah kurang maksimal, dapat segera aplikasikan asam amino. Pupuk spray selanjutnya, juragan berikan setelah panen cabai. Dengan memberikan pupuk Mordenfol, sebanyak 1 ml per liter, atau 1 tutup botol per tangki sprayer 15 liter.
Hal ini guna untuk membantu pembentukan tunas dalam merangsang tanaman cabai kembali produktif. Mordenfol terkandung fosfat 26%, magnesium 3.300 ppm, dan besi 4.200 ppm, dengan kisaran harga 70.000 isi 500 ml. Mengingat masih musim hujan, maka pengaplikasian pupuk dengan mengurangi nitrogen dan menghindari aplikasi secara kocor. Salah satu solusinya, juragan aplikasikan secara tugal atau tabur pada lubang tanam cabai juragan. Dengan campuran pupuk NPK 16, 16, 16 dan KNO3 putih. Yang diaplikasikan mulai umur 60 hari setelah tanam atau masa pengisian buah cabai juragan. Dengan NPK, yang mengandung 3 unsur makro seimbang, maka akan memacu pertumbuhan generatif, dan menjadikan tanaman tetap produktif. Juragan bisa gunakan NPK 16, 16, 16 dari Pak Tani, yang juga mengandung trak elemen di dalamnya. Yang dibanderol harga, 25.000 kemasan 1 kg. Sedangkan pupuk KNO3 putih, bisa dari Pak Tani juga, kisaran harga 49 ribuan, isi 1 kg. Dosis campuran kedua pupuk ini, yaitu 4 kg KNO3 putih, dicampur dengan NPK 16, 16, 16 sebanyak 2-3 kg. Kemudian aplikasikan, sebanyak 1 sendok teh per lubang tanam cabai juragan. Yang diberikan, setiap 20 hari sekali, atau setiap 5 kali petik sekali. Pupuk yang diaplikasikan secara tugal selanjutnya adalah campuran dolomit, asam humat, dan kalsium humat. Mengingat di musim hujan, tanah maupun tanaman menjadi lebih asam, yang bisa mengakibatkan potensi serangan penyakit. Gunakan campuran pupuk antara dolomit, asam humat, dan kalsium humat dengan perbandingan 30:1:1. Kemudian campuran tersebut ditaburkan pada lubang tanam pada umur 45 HST, sebanyak 1 sendok teh. Untuk jenis asam humat dan kalsium humat, juragan bisa simak pada video sebelumnya. Hama yang sering menyerang di masa generatif, terutama jika sudah berbuah, adalah lalat buah, yang bisa menyebabkan buah membusuk, dan akhirnya akan rontok. Sebelum terjadi serangan, juragan aplikasikan insektisida sistemik, dengan bahan aktif imidacloprid. Seperti Winder 100 isi, dengan imidacloprid 100 gram per liter, yang dipatok harga 40 ribuan, isi 100 ml. Gunakan dengan melarutkan 1 mili dalam 1 liter air, yang disemprotkan setiap 15 hari sekali. Kemudian rolling dengan insektisida kontak, seperti Decis 25 isi, dengan deltametrin 25 gram per liter. Harga sekitar 17 ribuan, untuk kemasan Decis 50 ml. Dengan melarutkan 0,5 ml dalam 1 liter air, yang disemprotkan pada seluruh bagian tanaman, setiap 10 hingga 15 hari sekali. Namun jika sudah muncul gejala serangan, interval aplikasikan perolingan, setiap 3 hingga 5 hari sekali. Kedua insektisida ini juga dapat untuk mengendalikan jenis hama trips, kutu daun, maupun ulat gerayak. Untuk insektisida Decis, bisa juragan ganti dengan insektisida yang berbahan aktif abamectin, seperti Agrimek 18 isi. Memasuki masa bunga atau generatif, penyakit akibat jamur selalu banyak menyerang di tanaman cabai juragan. Mulai dari penyakit layu fusarium, antraknosa, busuk batang, maupun layu phytophthora.
Untuk mencegah dan mengendalikan penyakit-penyakit tadi, bisa aplikasikan campuran fungisida, yaitu dengan mengaplikasikan fungisida Bion M yang mengandung mancozeb 48% dan asibenzolar S-metil 1%. Dengan dosis aplikasi 1,25 sampai 2,5 gram per liter, atau sekitar 1,5 sendok makan dalam 15 liter air. Dan dicampur dengan fungisida Amistar Top 325 SC, dengan azoxystrobin 200 gram per liter, dan difenoconazole 125 gram per liter. Kedua fungisida ini akan bekerja secara sistemik, yang dapat masuk ke dalam jaringan tanaman, dan racun akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman, sehingga ampuh dan cepat dalam mengendalikan jenis-jenis penyakit akibat jamur. Untuk dosis aplikasi, cukup melarutkan 0,5 sampai 1 ml per liter, atau sekitar 10 ml per tangki 15 liter. Kedua fungisida ini diaplikasikan setiap seminggu 2 kali, apabila serangan cukup parah. Namun apabila serangan belum parah, atau sebagai pencegahan, dengan interval semprot 7 hingga 14 hari sekali. Penggunaan fungisida Bion M dapat diganti dengan fungisida berbahan aktif mancozeb yang bersifat racun kontak, seperti fungisida Nutrizeb 87 WP dengan mancozeb 87% yang dibanderol harga Rp68.000 dalam kemasan 1 kg. Dengan dosis aplikasi 1,5 gram per liter, atau sekitar 1,5 sendok makan dalam 15 liter air. Dan di-rolling dengan fungisida Amistar Top 325 SC, penyemprotan setiap 5 hingga 7 hari sekali. Dengan melakukan serangkaian pemupukan dan pemberian insektisida maupun fungisida di masa generatif ini, maka diharapkan pertumbuhan akan cepat, dengan buah lebat, dan terhindar dari adanya penyakit. Semoga serangkaian cara ini memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan juragan. Karena hasil akan berbeda, tergantung dari kondisi awal tanaman, dan faktor lingkungan juga memberikan kontribusi besar dalam memberikan hasil. Kiranya sampai sini saja pembahasan kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mengikuti perkembangan konten selanjutnya.